dia pulang ambil cangkul untuk menguburkan ularnya itu langsung menghilang. Lihat itu sini, Telaga ini sebuah istana besar gitu. Menurut wisatawan itu? Iya. Allah Akbar. Ini kerak yang saya bilang tadi nih. Oh, ini ada siluman kerak ya? Cebulan sini makan. Ada. Aku jiwa. Lahirlah seorang anak menjadi ular. Seburuk apapun orang tuanya, anak itu tidak bersalah. Kalian ramah dan baik, maka kami akan mengikuti apa yang kalian rasakan. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Bang Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit kesayangan dimanapun berada, sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kami sudah berada di Ponorogo dan tepatnya di belakang saya ini ada sebuah tempat wisata legendaris namanya Telaga Ngebel. Jadi ini adalah ikon Ponorogo yang memang dari orang tua kita dulu tuh memang sudah sangat terkenal ya Mas ya. Iya. Nah, sebelah saya ini adalah Mas Pujo. Beliau adalah keluarga dari juru kunci Telaga Ngebel ini. Jadi mulai kakek ya? Iya, nenek. Mulai nenek, Iya, terus sama Pak Le. sampai sekarang Iya, turun. masih. Banyak cerita atau kejadian di luar nalar yang terjadi di sini dan saya bersyukur karena bertemu dengan Mas Pujo. Beliau punya banyak cerita tentang kejadian di luar nalar yang terjadi di Telaga Ngebel ini. Bisa diceritakan, Mas? Misalnya kemarin itu ada menangkap ikan di telaga pakai jaring ya. Di situ dia dapat ular. Ularnya besar, segini besarnya gitu. Wow, gede banget. Ya, lalu dibunuh gitu. Dia dibawa ke tepi, mau dia pulang ambil cangkul untuk menguburkan ularnya itu langsung menghilang. Akhirnya setelah kejadian itu, maksudnya mau dikubur, tiba-tiba hilang. ularnya nggak ada yang mau dikubur itu? Tidak ada, sama jaringnya juga. Akhirnya dia itu pulang, lah dari rumah dia seperti tercekik lehernya, tercekik ular gitu. Jadi langsung sakit, tidak bisa ngomong. Terus akhirnya dia itu tiap malam didatangi ular itu. Selama 10 hari, terus akhirnya dia meninggal. Meninggal? Iya. Nah, waktu meninggalnya itu sempat dibawa ke rumah sakit pasti ya? Diagnosanya apa? Diagnosanya tidak ada. Dia dibawa ke rumah sakit selama 7 hari. Terus sempat dirawat 7 hari? 7 hari di rumah sakit umum, terus tidak ada diagnosanya, dibawa pulang. Pas dibawa pulang itu tiap malam, dia kalau jam 12 malam kedatangan ularnya itu, jadi mencekik lehernya gitu. Jadi wajahnya itu panas. Terus kalau minum itu tidak seperti orang minum gitu. Berapa aqua gitu dia habis. Jadi, mau minum itu. Keluarga mungkin mencurigai ya, jangan-jangan ada kaitannya dengan ular yang dibunuh gitu. Iya, dengan ular yang dibunuh itu. Makanya sekarang banyak sniper yang datang ke sini sekarang sudah tidak ada. Biasanya tiap hari banyak sniper. Sniper itu apa? Pemburu ular? Pemburu ikan. Oh, pemburu yang besar-besar. Ya itu. Sekarang sudah nyelam itu ya? Enggak, dia dari sini, pinggiran ini. Di situ ada ikan besar, dia tembak gitu.
Mitosnya seperti itu. Dan seruing itu apa? Katanya yang diburu itu yang suka nembak ikan besar-besar itu saat ini ya. Iya, jadi ada hikmahnya ya, sejak kejadian itu jadi nggak ada lagi orang-orang yang memburu ikan ya. Iya, yang ikan yang besar-besar. Yang ada cuma orang mancing aja sekarang saat ini. Nah, terus saya juga mendengar kisah yang cukup menyedihkan nih dari Pak Liknya sendiri. Iya. Katanya Pak Liknya juga meninggal mendadak. Gimana ceritanya? Ya itu dapat ular itu waktu jaring. Oh, itu Pak Liknya sendiri yang Iya. kejadian itu? Waktu pertama kali dia itu gimana ya, dapat ikan banyak sekali gitu. Ada 4 karung, 3 karung gitu. Biasanya tuh nggak dapat seperti itu gitu. Biasanya paling banyak dapat Kalau berapa? dapat itu 1 karung kecil itu biasanya kalau jaring itu. Di hari itu sebelum kejadian banyak Dapat ikan. kayak Ya, enggak di luar nalar. limpah ruah ya banyak Tuh. sekali. Terus enggak pernah tahu gitu, dibilangin sama tangganya tuh enggak mau tahu. Akhirnya dia itu Maksudnya Ya. dibilangin tetangganya gimana? suruh berhenti jaring, enggak usah jaring lagi gitu loh. Udah banyak yang dapat itu tuh. Akhirnya dia nekat lagi jaring. Dapat lagi tetap? Dapat ular sama ikan gitu. Nah, sayangnya ikannya itu dipukuli sama edoknya dayungnya itu. Jadi mati. Apanya? Kepalanya. Kepala ikan? Iya, kepala ularnya. Oh. Akhirnya dia mati, dibawa ke tepi. Setelah di tepi, dia mau pulang ambil cangkul, ularnya sudah tidak ada, hilang. Ini benar-benar di luar nalar ini. Ada lagi kejadian yang di luar nalar lagi? Kayak mobil itu. Nah, itu. Mobil itu sebenarnya itu posisinya handrim. Itu mobil dari para pengunjung. Dari pengunjung wisatawan dan itu parkir di rumah makan gitu. Nah, itu mundur sendiri gitu. Padahal waktu dievakuasi itu Ini kayak gini, ini kan jalannya turunan nih, iya, kayak gini parkir. ini langsung masuk ke telaga. Kayak ada yang narik gitu apa gimana, Mas? Jalan sendiri. Jadi itu di luar nalar. Masalahnya posisi kita evakuasi itu bannya itu persenelnya masuk 1, handrimnya juga masih masuk. Jadi gitu. nggak mungkin mundur Nggak sendiri mungkin dong mundur ya, sendiri. Ya seharusnya gitu. Waktu dievakuasi ke tepi sini. Nah, sampai sekarang belum ada jawaban tentang kejadian ini ya? Belum ada Tapi jawaban. mobilnya nggak tenggelam kan? Bisa Tenggelam. Oh, tenggelam. Dalam sampai 4 meter. Jadi diselami teman-teman kita nggak mampu. Terus akhirnya kita tanya ke yang punya, apa boleh kita jangkar? Ya, kita pakai jangkar besi itu, kita lempar kena kacanya yang depan. Jadi bisa kita tarik. Tapi dapat akhirnya diselamatkan. Oh. Tapi rusak kacanya. Terus apa lagi kejadian? Kejadiannya seperti orang pengunjung datang ke sini gitu. Waktu cari telaga ngebel, tanya telaga ngebelnya mana, padahal di depan mata. Jadi ada pengunjung nih yang datang ke sini. Iya. Posisinya sudah di depan telaga, tapi nanya orang telaga ngebel mana gitu. Iya, gitu. Padahal telaga ngebelnya di depan mata. Di depan mata ya, makanya kita suruh masyarakat sini disuruh balik pulang. Pulang aja, nggak usah ke sini, nggak. Oh, iya. Telaganya nggak di sini gitu. Iya, Lah, iya nanti. berarti artinya ada yang dilihat sama dia. Iya. Apa yang dilihat? Dilihat itu sini telaga ini sebuah istana besar gitu. Menurut wisatawan itu. Iya. Makanya bingung mana telaganya, kok Iya. adanya istana gitu ya. Kayak rame gitu, kelihatan banyak orang gitu. Ya baik, Panglima, ini kan tempat wisata ya. Takutnya ada orang yang wisatawan yang terganggu dengan kegiatan kita. Apa kita pindah atau di sini aja? Boleh pindah kita. Oke. Pindah. Oke, kita akan nyari lokasi yang lebih nyaman sambil Panglima menceritakan apa yang terlihat Ya. oleh Panglima di sekitar telaga ini. Yuk Mas, kita jalan sana. Sebelum mediumisasi, Panglima akan memantau sosok apa yang tak kasat mata yang terlihat oleh Panglima. Ya, memang dari tadi pada saat saya menuju jalan kemari dan telaganya sudah mulai kelihatan dari atas sana menuju kemari, dan terlihat memang ada sosok naga gitu ya. Ada sosok naga di sini, ada perempuan rambut panjang bermahkota. Sebentar, tadi kayaknya ada cerita perempuan Rambut panjang, iya, Nah. yang nunggu sini. Mas pernah ditemuin? Belum pernah, tapi paling saya yang sering didatangi kalau ada kejadian. Gitu. Ya, saya lihat ada buaya putihnya juga di sini. Itu terlihat sama saya lagi. Ada siluman kerak putih juga pinggiran-pinggiran danau ini. Apa? Ya. Kerak putih di sana. Iya. Emang Mas Pujo pernah lihat? Tapaknya ada. Ceritanya orang-orang tua dulu di sana. Di Gunung Maliawan namanya. Nah, itu ada kerak putihnya. Oh, itu ada gunung ya di situ ya? Ada Gunung Maliawan.
Itu ada kera putihnya. Iya. Apakah benar ada kerajaan gaib di Dulu situ? memang dahulu kala banget nih tempat ini. Kalau saya lihat nih dulu belum ramai penduduknya. Iya. Hanya beberapa, kalau sekarang istilahnya kakak saja ya, mungkin cuma hanya 2 kakak atau 3 kakak. Lama-lama kan perkembangan zaman berubah sampai seperti saat ini gitu. Nah kalau dulu yang saya rasakan di sini pernah ditempati oleh seorang putri raja gitu di sini dan berdiam di sini. Jadi seperti mereka tuh hijrah ke tempat ini, berdiam di tempat ini. Mereka suami istri gitu ya, pangeran putri ini di sini. Saya melihat ada sosok anak bayi juga yang dilahirkan di sini pada zaman dulu. Iya, ada di sana. Sering ganggu orang mancing itu. Apa? Sosok bayi? Iya, dia suka manjat itu sambil nangis. Oh, nangisnya kayak gitu? Iya. Suara bayi? Iya, itu namanya jemblongan. Oh gitu. Iya, ada. Itu terlihat juga di situ. Tapi Berasa seperti bau dupa yang saya rasakan ya. Ada wangi dupa yang terus wangi-wangian itu terasa di batin saya gitu sekitar putaran danau ini. maaf, mau nanya Mas Pujo, Iya. apakah ada orang yang melakukan ritual di daerah ini? Ada. Oh, emang ada. Patung naga, sumber dukun, sama tenaga. Sering terjadi tiap malam Jumat orang bakar dupa. Oh gitu. Mereka tujuannya apa membakar dupa itu? Nggak tahu tujuannya apa. Jadi yang di patung naga itu mesti malam Jumat ada pembakaran dupa. Ada yang di dermaga pintu masuk. Allah Akbar. Biar dulu. Ini kerak yang saya bilang tadi nih. Oh, ini ada siluman kera ya? Oh ya, yang Ayo, ada kita- tapak kakinya ya? Ayo kita tanya-tanya Ayo, mas. Kita tanya-tanya Mas. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itunya Assalamualaikum. putih ya, keranya putih. Selamat Iya, sore. Salam-salam katanya. Kamu tinggal di sini? Jogo. Oh, jadi kamu menjaga tempat ini. Dari kapan jaganya? Jogo Nyai. Nyai Latung. Oh, penjaga Nyai Latung. Nyai sama? Nyai Latung. Makamnya sama resungnya masih ada di Pasar Ngebel, Bali Batu. Sini Mas, dekat Oh gitu sini. masih ada. Masih ada Nyai sekarang. Latung itu siapa Mas? Nyai Latung itu orang yang nolong anak kecil yang waktu di nyabut lidi itu. Jadi sebuah Mbok Rondo yang menyelamatkan anak kecil itu, dia Pak sayembara menancapkan lidi, barang siapa yang bisa mencabut lidi bisa menggal kepalanya. Nah, dia berpesan sama Nyai Latung Mbok Rondo itu supaya dia naik lesung. Akhirnya lesungnya sampai ke sana. Lesung itu apa? Sebuah Lesung itu kayak buat Menumbuhkan padi. Ya, itu padi. buat dia naik untuk sampan. Berarti telaga ini awalnya karena kisah itu ya? Gimana ceritanya? Asal muasalnya? Kalau kamu jagain Nyai Lesung pasti tahu cerita ini. Bisa nggak berbagi cerita sama kita? Banyak yang bisa kuceritakan Nggak apa-apa walaupun sedikit. Gimana asal muasal dari telaga ini? yang aku ketahui. Nilatum yang berbagi kepada anak itu. Anak itu anak siapa? Nah, itu baru dinding itu, Mas. Bayi yang saya lihat tadi. Bayi. Bukan. Bukan. Baru Bukan. dinding. Oh, Kak. Orang yang mau berwujud menjadi manusia. Lah kalau wujud aslinya apa? Iku sapa saya topo ia mau berwujud jadi anak manusia. Oh, setelah bertapa merubah wujud jadi manusia. Nah, sebelum merubah wujud aslinya apa emangnya? Yang dipindahkan sepasang manusia mempunyai seorang anak yang berbeda dengan anak-anak lainnya. Perbedaannya gimana maksudnya? Apakah wujudnya bukan manusia? Ular. Oh, Tuh. ular. Kok bisa suami istrinya manusia, anaknya seekor ular? Karena dari orang tua sing topo mempunyai anak yang seperti wujud ulo. Wong tua yang jadi Oh. Lah iya, kok bisa ya manusia menikah anaknya ular? Iya. Gimana Mas ceritanya? Emang Ceritanya gitu? itu seorang putri nikah sama seorang pangeran gitu. Nah, pangerannya itu tapa,
Nah, seorang istrinya itu di rumah posisi hamil, dia ngambil kerisnya suaminya itu buat ngerajang-rajang gitu. Tumbuh gitu. Terus akhirnya apa? Kena kutukan dari keris itu, dia melahirkan seekor naga. Nah, kalau dia mau naganya itu bisa berubah menjadi wujud manusia, dia harus bertapa di lingkaran Gunung Wilis itu. Kayak gitu ceritanya. Beratus-ratus tahun. Beratus-ratus tahun yang lalu kejadiannya ini. Topoy. Oh, toponya. Setelah beratus-ratus tahun bertapa lalu bisa menjadi manusia kembali. Perjalanannya sangat panjang sehingga awak warnanya seperti pepohonan. Warnanya seperti pepohonan. Iya, dia tapa seperti pohon saking lamanya beratus-ratus tahun. Terus penduduk desa ini mau mengadakan hajatan, mau apa itu nikahan gitu. Dia seluruh warga itu disuruh pergi ke hutan untuk mencari ikan. Nah, di situ dia ada seorang warga menancapkan goloknya itu ke sebuah akar pohon gitu. Kok keluar darahnya? Nah, itu diambil. Ikannya itu dibawa ke pemukiman desa itu untuk acara hajatan itu. Ternyata itu seekor ular itu. Jadi ularnya itu nggak terima, dia datang sebagai anak kecil yang buruk rupa. Dia mengadakan sayembara itu untuk mencabut lidi barang siapa yang bisa. Kalau bisa, dia bisa dipenggal kepalanya gitu. Yang nolong, yang ngasih makan itu Nyilatung itu. Mbok Rondo itu yang ngasih makan dia. Makanya ya dia yang selamat. Gimana? Nyomong kampungnya tidak ada yang mau memberi. Orang kampung nggak ada yang mau memberi apa? Mau berbagi. Oh, Beri makan. nggak ada yang mau ngasih makan. Iya, cuma Mbok Rondo itu yang mau ngasih makan. Sesungguhnya memberi itu bisa menyelamatkannya. Iya. Tak memandang dia wong suki opo wong jelata. Seperti Nyilatung hidup dengan kesederhanaan, tetapi dia mau berbagi. Waktu itu alasan warga nggak mau berbagi apa? Apa karena si anak ini buruk rupa? Tak mempercayai dan karena sebuah fisik yang tak enak dilihat. Iya, yang buruk itu ya. Ya. Fisik yang nggak enak dilihat. Yang Terus diusir. bukannya dikasih tapi diusir. Kasihan. Maka dari itu janganlah kalian melihat segala sesuatu dari perwujudannya dan saling berbagi. Sedekah itu bisa menyelamatkanmu. Benar-benar itu. Nah terus habis Nyilatung ngasih makan anak itu terus gimana? Dia diberitahu untuk mempersiapkan sebuah lesung dan sebuah Apa ya? untuk mengambil nasi Oh, centong. yang terbuat dari kayu. Centong dari kayu. Karena itu untuk mendayung. Centong kayu panjang berarti untuk mendayung. Dan jika mendengar teriakan warga dan gemuruh air, maka naiklah ke dalam lesung itu, karena akan ada sebuah kejadian besar, yaitu air yang meluap-luap. Air meluap di mana? Jagung. Apa? Jempolan sini makan. Ada. Cerita aja, nggak usah makan jempol sendiri. Itu air dari mana kok bisa meluap tuh? Dicabut. Dicabut gemuruh kabeh air. Air dari mana mas yang cerita keburu? Dari tengah sana.
ini makanya nggak pernah kering kan, sumber utamanya di tengah. Jadi waktu lidi ditancapkan, Itu yang nancepin lidi siapa? anak kecil itu ditancapkan, dia sayembara. Siapa yang bisa nyabut lidi bisa memenggal kepalanya. Tapi semua Menggal warga, kepalanya siapa? anak kecil itu, semua warga yang di situ Nggak bisa. nggak bisa. Akhirnya dia cabut sendiri, makanya keluar air besar. Sampai sekarang pusaranya ada di tengah sana. Makanya ini nggak Berarti pernah kering. Warga semua tenggelam Tenggelam, cuma Kecuali? nyalatung aja. karena dia naik ke dalam lesung. naik ke dalam lesung itu. Oleh ojo ditebang sing seperti sisik. Emang ada pohon seperti sisik di sini? Ojo ditebang. Sisik itu, Mana? pohon itu, Mana mas? pohon besar. Itu pintu masuknya telaga. Oh, Lihat. mungkin berdiri kali biar kelihatan dari sana. Itu pintu utama masuk ke telaga. Iya, pohon Memang pohonnya bersisik gitu ya mas? Iya, bersisik, bisa dilihat. Beda dengan pohon-pohon lain. Beda. Itu ratusan tahun umurnya. Oh, Betul. coba sini mas, biar konfirmasi lagi. Dulu sebagian tubuhe wis menyatu karo alam. Itu kali ya yang pohon keluar bersisik darah. kayak ular gitu. Percaya nggak percaya ya? Dan ojo mateni ulo. Apapun ojo dipateni. Ojo mateni ulo. Ya nggak boleh. Dulu ya memotong ulu yang disebut naga. Zaman dulu ularnya namanya naga. Dulu ada yang motong ular naga itu. Ketika bertapan ada penduduk kampung mencari buruan hewan untuk sebuah acara. Terus Dicari ndak nemu-nemu buruan hewan ini. buruan hewannya nggak dapat, terus ketemunya ular. Istirahat di wong iku capek naruh senjata ini ke sebuah pohon. Mas ini mas biar deket. Dia bingung kok senjatai ono rumune darah. Oh, ya itu yang senjatanya ditancapkan ke apa pohon kok keluar darah. Ya? Ya, akhirnya Terus? diambil. Ternyata itu ular. Akhirnya diambil. Itu sebagian dari ulu yang wis menyatu karo alam. Tapi kan tidak semua ular di sini goib. Itu berarti kan ada goibnya yang itu. Tapi kalau seandainya ketemu ular yang nyata, gimana? Tetap nggak boleh dibunuh. Diusir wae. Nah ini berkaitan dengan ular. Kejadian pamannya si Mas Pujo. Berawal dari ulu dan saat itu pun saudaramu Pamannya. yo karena ulu Iya ya, meninggalnya karena berawal dari membunuh ular. Iya. dan semua bersangkutan dengan kebutuhan pangan. Iya memang saat itu sedang cari ikan. Maka dari itu jangan sekali-kali membunuh ulu. Sejak kejadian itu nggak ada yang berani kan mas membunuh ular? Nggak pernah. Udah nggak pernah. Walaupun pernah nongol apa enggak? Pernah kejadian itu apa? Orang jaring itu dia dinaiki ular gini. Di kapalnya? Di perahunya? keteknya. Ketek. Ketek itu dari bambu itu. Tenggelam gini. Yang penting dia bilang saya cuma cari ikan. Jadi ularnya itu pergi lagi. Besar. Sebenarnya yuk silakan ingin mengambil ikan Ya boleh ya sebenarnya. monggo. Tapi kok banyak kejadian itu ya di sini di luar nalar. Kayak mobil pengunjung yang tiba-tiba apa kayak ketarik ke dalam telaga terus kecemplung. Itu ulah siapa ya? Jika ada manusia yang mempunyai keinginan yang tak baik, akan ada saja yang terjadi pada dirinya. Memang keinginan yang tidak baik itu seperti apa? Dia mendatangkan tempat ini ingin sesuatu timbal balik. Oh, mendatangi tempat ini ingin sesuatu timbal balik. Ya, kayak kemarin yang nyoba nyater temen saya, speedboat, dia mau ngambil mustika Oh, D5 air yang ada di Kemambang itu. Ada orangnya cewek gitu, langsung dari temen saya dibawa pulang, nggak diizinkan ke sana. nggak diizinkan. Oh, Iya. daripada ntar malah kena musibah ya? Iya,
Karena itu orang tua dulu menanamkan sesuatu di sekitar telaga itu untuk pageran. Nggak boleh diambil. Nggak boleh diambil. Kayak kejadian seperti itu, tanah longsor yang dekat sumber dukun itu kan Pernah diambil. terjadi tanah longsor? Iya, Gara-gara? diambil batunya. Jadi di bawah pas waktu pancuran sumber dukun itu ada batunya yang lebar gitu. Biasanya untuk pijakan. Batunya besar? Kecil, cuma Satu tapak kaki? enggak Nggak sampai? segini. Oh, lebih? Ya, bundar gini. Diambil orang, akhirnya pernah longsor itu. Dari atas sana turun sama kayunya sampai sekarang hilang kayunya. Kayu kulit besar itu turun ke bawah. Memangnya ada orang-orang yang datang ke sini ingin mengambil benda-benda yang tidak terlihat dan ditarik ke alam kita? Banyak. Ada saja. Nah, Bahkan ingin merebut sebuah batu yang ada di mahkota. batu di mahkota? Mahkotanya? Batu. Kotanya ular. Oh, jadi kalau kesini harus niatnya memang untuk wisata, untuk menghargai alam gitu ya. Wah, sambil gambar Ismi. Ini Ismi sudah dikuasai oleh makhluk gaib. Itu Nyai Ratu yang datang ya? Mau ke sana? Aku kembali. Terima kasih. Mau kembali ke makam katanya. Terima kasih Kamu Mbak. yang jagain makam di mana? Nilatung nih. Jauh ya tempatnya? Pasir ngebel dari Pasar. Patra. Oh, ya wes. Ada makam di situ ya? Ada di makamnya Nyai Di Ratu. atas katanya. Ya udah, makasih ya. Namamu siapa? Nggak mau, ya wes. Makasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Akil sedang dinetralisir. Sang Panglima, Allah Akbar. Kita akan berinteraksi dengan makhluk yang ada di badan Ismi. Ayo Mas Pujo, sini Mas. Sini. Anu di sana se buruk baku jiwa lan urip baku jiwa. Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore. Ini dengan Nyai yang menjaga Telaga Ngebel. Boleh kita kenalan? Namanya siapa? Nyai saja. Nyai saja. Ini saya Ratna Listi Nyai, ini Panglima Langit dari Jakarta. Ya. Kalau Mas Pujo ini dari sini. Beliau yang penjaga Telaga Ngebel ini, turun temurun dari eyang-eyangnya dulu. Kami pengen mengetahui sejarah dari telaga ini, Nyai. Asal muasalnya dulu bagaimana? Apakah asli dari alam apa buatan manusia? Alam ning donya ki pijakane manungsa karo makhluk sing liyane. Bahasa Indonesia boleh nggak, Nyai? Alam itu sebagai pijakannya manusia. Jadi alam bisa dibuat apapun oleh manusia. Nah, manusia bisa mendapatkan bencana dari yang menciptakan alam. Dari Allah. Ya, karena apa? Alam itu ada untuk dijogo, dirawat, dilestarikan. Yeah. Yang namanya Ibu Pertiwi nggih. Nggih. Alam kuwi ibunya ya Ibu Pertiwi. Sebagai penguripannya manusia hidup dari alam, Ya. dari hasil bumi. Mas Sendi, Mas Sendi, Mas Pujo, maju Ya. Mas. Dicari sama Nyai. Mas Jo, Mas Jo. Joki kan teng mriki to. Nggih. Mas sampun ngerti oponipun ceritane teng mriki. Nggih. Cerita sejarahnya. Ada sepasang suami dan istri berhubungan, Ya. lalu lahirlah seekor hewan, yaitu ular. Itu yang di luar Percaya nalar. apa ora? Menungso ki iso melahirkan ulu. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Tuhan sudah berkehendak. Oke, kabeh ki pelajaran. Gitu Mas. Nggih. Apa sing dadike ilmu kuwi perumpamaan suami dan istri berhubungan itu berkah. Nggih. Ya toh? Ya. Tapi jika laki-laki dan perempuan
yang mana belum disahkan, Belum menikah? berhubungan, lalu melahirkan seorang anak, maka anaknya banyak menjadi cibiran, yaitu dibilang anak aib, haram. Ya. anak haram. Memangnya kejadiannya dulu sampai ada anak yang berwujud ular itu karena mereka belum menikah. Zaman dulu itu adat istiadat toto kromo itu sangat dipegang teguh, tidak pada masa kini. Dulu perempuan tidak boleh keluar rumah, apalagi laki-lakinya itu seorang pemangku yang memang dia itu bisa dikatakan pemangku atau orang sakti yang memang tidak boleh berhubungan. Oh, Sampun ngerti Mas ceritanya? Karena rasa cintanya sangat bergejolak dan akhirnya melakukan hubungan. hubungan terlarang dong Maka berarti saat itu ya. dia berpindah ke satu tempat, ke daerah yang lain untuk menyepi supaya dia tidak lagi menjadi ara-araan. Lalu setelah itu lahirlah seorang anak menjadi ular. Sebenarnya itu Apa kutukan tuh gimana Nyi? ya karena melanggar aturan. Yang dikatakan anak ini benar, tidak ada yang tidak mungkin. Dewa mengatakan akan diampuni jika kamu bisa melakukan permohonan maaf dan bertapa untuk menyempurnakan kehidupan anakmu. Lalu syarat itu dilakukan. Dilakukan Bertapa selama berapa lama? ratusan tahun. Pertapaan? Kenapa? Pada zaman dulu itu, Kok kayaknya berat menyampaikannya sih Nyi? pada zaman itu Mm-mm. melahirkan sebelum pernikahan itu adalah aib dan diarak karena melanggar aturan agama dan adat istiadat. Nggih, Nggih. Mas ini pun pripun? Pujo. Nggih ora? Iya, betul. Aib toh? Iya, kalau zaman Berat dulu toh? aib. Sampai sekarang juga Melanggar aib. aturan agama dan adat istiadat. Itu adalah simbol atau filosofi dari ular itu sendiri adalah aib. Iya, iya. Mana mungkin resi bisa menikah dengan wanita. Itu adalah kesilapan manusia yang tergoda oleh seorang wanita. Iya, iya. Dia kebal dengan apapun, tapi dia terkalahkan oleh kemolekan dan kecantikan wanita. Akhirnya lahirlah anak itu. Maka setelah pertapaannya, sedih aku. Iya, Nyai sampai bergetar itu bibirnya waktu menceritakan. Tadi waktu nembang juga kayaknya tembangnya sedih banget sih Nyi. Ini adalah air kehidupan, pembelajaran dari bocah cilik yang dianggap hina. Seburuk apapun orang tuanya, anak itu Tidak bersalah bersalah. Karena yang salah perbuatan. perbuatannya. Anaknya lahir penuh hinaan. Kaitannya dengan telaga ngebel ini apa Nyi? Nanti pelan-pelan sampai ke situ. Iya. Anak itu akhirnya bisa berwujud manusia. Setelah Dari ayahnya perjuangan orang bertapa. tuanya yang akhirnya wujudnya tidak disangka, diketahui oleh manusia dan dipotong-potong yang dia menyerupai pohon ya? karena sudah menyerupai pepohonan dan akar belukar. Itu yang bertapa ayahnya saja atau anaknya pun diajak bertapa? Ya, Oh, anaknya diajak bertapa. Maka dia kayak berubah menjadi pohon karena saking lamanya bertapanya ya, ratusan tahun. lalu anaknya menjadi perwujudan seperti manusia tapi penuh dengan Luka atau sisik. Oh, kulitnya bersisik. dia itu Iya. bersisik, jadi keberadaannya tidak diterima di mana. Dia tidak punya orang tua. Orang tuanya sudah meninggal atau kemana? Ya, karena anak itu terpisah dari orang tuanya.
orang tuanya bertapa dan akhirnya orang tuanya mengalahkan dirinya untuk anak. Anaknya biarkan hidup seperti manusia, tapi tetap bersisi. Terus? Lalu dia kelaparan. Badannya kecil, mencari makan ke sana kemari. Tidak ada yang memberi. Warga nggak ada ngasih makan dia? Diusir dan dicaci, bahkan dipukul. Gara-gara buruk rupa? Akhirnya bertemulah dengan seorang ibu tua Namanya siapa? dan mengajaknya pulang. Yang ngasih makan? Nyai Latung. Nyai Latung ya? Kamu tahu Mas Pujo? kisah ini apa yang dilakukan anak itu? Dia menancapkan lidi dan Kamu dia percaya dengan lidi itu? percaya. Anak tahu maksud dari kisah ini apa? Manusia yang menyia-nyiakan anak yatim piatu, maka dia akan celaka. Tidak ada yang tidak mungkin akan marah kepada kita. Memberikan makan Maaf ya, pada manusia yang kelaparan itu adalah suatu kebaikan. sedekah. Bagaikan mendirikan istana megah. Lagi yang ditolongin anak yatim piatu ya? Akhirnya kemarahannya menjadi bencana bagi mereka yang sudah menganiaya anak itu. Tuhan yang menciptakan alam ini mengabulkan doa anak itu agar menjadi pelajaran. Dan inilah yang terjadi. Mereka semuanya tersapu bersih. Maka itu di sini terlihat seperti istana penuh dengan keramaian. Itulah kehidupan yang dulu tersimpan. Yang ada pengunjung di sini melihat itu sebuah istana, itu berarti benar ya, Nyi? Jadi nak, ambillah pelajaran dari tempat ini. Bahwasanya menolong manusia yang kelaparan jangan memandang bulu. Bahkan hewan pun yang kelaparan wajib kita beri makan. Apalagi manusia yang tidak ada orang tuanya. Berapa susahnya memberikan makan. Mungkin pertimbangannya mereka pikir ini anak kok aneh gitu, jadi nggak mau menolong gara-gara perwujudan manusia karunia Tuhan. Jika kalian menganggap aneh, maka kalian menganggap Tuhan kalian aneh. iya betul. Jika kalian menganggap ciptaannya buruk, maka kalian menganggap Tuhan kalian buruk. Jangan pernah sungkan, jangan pernah menutup diri, jangan pernah menghina siapapun yang datang kepada kalian dalam keadaan yang terburuk sekalipun. Tolonglah dia. Bisa jadi dia adalah malaikat yang berwujud manusia yang meminta pertolongan kepada kalian. Dan di sini dilindungi oleh sesosok ratu yang menjaga anak itu. Ratu berselendang hijau, berkain lurik. Dialah yang diperintahkan untuk menjaga anak itu. Sekarang kisahnya terus melekat di antara kalian. Jadi legenda. Agar kalian sadar diri bahwasanya jangan pernah menghina perbuatan seseorang. Seburuk-buruknya dosa adalah dia yang memperbincangkan keburukan orang lain. Belum tentu kita itu lebih baik dari dia. Mau nanya nih, itu yang mobil pengunjung kenapa bisa ketarik ke dalam telaga? Karena itu membuat apa ya, sebuah mitos bahwa telaga ini dalam tanda kutip angker gitu. Sebenarnya apa yang terjadi saat itu? Tidak ada yang tidak mungkin, tapi kejadian itu memang sungguh nyata. Keadaan Ada saksinya nih. memang benar-benar pada waktunya dia celaka. Tapi yang punya mobil nggak sedang di dalam mobil kan? Enggak, sedang makan. Nah, Karena keadaan kendaraannya memang bermasalah. Jangan salahkan kami, jangan mengaitkan kami. Dan mengenai ular yang dibunuh itu, Tuhanmu saja melarang membunuh seekor semut. Dia tidak mengganggu. Apakah ular itu mengganggu? Justru dialah yang menjaring ular itu. Lalu dia pula yang membunuhnya. Kenapa selalu didatangi ular itu sebelum kepergiannya? iya kan Mas, sebelum meninggal didatangi. Agar dia menyadari perbuatannya. Itu memang Kau tahu, setiap perbuatan itu ada perhitungannya. Kenapa diberikan impian seperti itu? Agar dia mengakui kesalahannya.
yang dia tidak sadari. Sesungguhnya itu satu kebaikan baginya. Ular itu tidak bersalah, tapi ya emang itu udah takdirnya ya. Karena semua ini adalah keturunan dari dia. Kalau ada cerita bahwa di sini dilarang pengunjung menggunakan baju berwarna hijau dan rumah di sekitar sini tidak boleh berwarna hijau, itu benar nggak? Seperti Orang tua pada zaman dulu mengetahui keberadaan kami dan dia menghargai itu. Jadi untuk menghargai, karena si Nyai Ratu itu memakai baju hijau, maka pengunjung nggak boleh baju hijau gitu. Yeah. Nah kalau saat ini dilanggar, apa yang terjadi? Bukan ratunya yang marah, malah pasukan dan pengikutnya yang terkadang melakukan atas keinginannya sendiri. Apa yang dilakukan? Dengan banyak cara, menyurupi, bahkan juga bisa melakukan satu bencana. Tetapi ini di depan saya tuh ada rumah warnanya hijau kok nggak kenapa-napa. Lah itulah, maka jangan disalahkan. Jadi Itu karena dari itu perhatian. hijau. Ini apa? Ini warnanya, kalau hijaunya hijau pupus. Yang penting nggak hijau pupus, hijau yang lain boleh gitu. Penting sampaikan tempat ini dengan baik, Ya. agar mereka tidak menganggap buruk. Iya. Kasihan. Iya. Justru kami melakukan Sudah penelusuran buruk ini. rupanya dulu dihina, lalu dikaitkan dengan tempat seindah ini. Jelas bukan apa yang sudah kusampaikan. Iya. Nah kalau yang bau dupa itu mereka ngapain ya, tamu-tamu yang kesini bakar dupa? Dia melakukan persembahan terhadap kami dengan keyakinan mereka sendiri-sendiri, dengan tujuan? caranya mereka, dengan tujuan yang Mencari apa? mencari keberadaan kami. Mungkin anak tahu maksud mereka. Berarti memang ada yang, maaf, Tidak perlu mencari tahu kesalahan orang. iya maksudnya berarti ada orang-orang yang menyalahgunakan tempat ini gitu. Itu hak mereka dengan caranya masing-masing untuk mengetahui keberadaan kami. Sampai saat ini masih banyak juga ya yang datang dengan Banyak, dan kami pun mendapatkan persembahan pada waktu-waktu khusus. misalkan Anda mendapatkan persembahan, lalu apa yang Anda berikan kepada mereka? Kelestarian tempat itu dan keindahan tempat ini, kita harus bisa saling menjaga. Kerjasama antara makhluk manusia dan bangsa kami, sama-sama menempati di tempat yang sama. Itu tujuannya lah. Ya. Jadi sampai saat ini masih ada itu ya mas, tradisi apa? Larung. Larung itu apa namanya? Sedekah bumi ya? Iya, itu tiap satu suro. Itu adalah tanda di mana kerjasama sebagai saling menghormati, Iya. karena sama-sama menikmati keindahan alam ini. Kelestarian dari hasil ikan-ikan di Oh tempat. iya, ikan. Ikannya banyak ya? Banyak. Terus Kalau sama ikan asli sini namanya ngongok. ikan ngongok baru Iya. dengar aku. Itu enggak ada selain di sini. Dekat-dekat Oh, mas, gitu? nggak kedengeran tuh suaranya nggak masuk. Besar-besar apa kecil-kecil? Ada yang besar. Saya pernah menangkap ukuran berat 20 kilo. Wow, gede banget 20 kilo. Semua yang ada di sini. Itu bentuk ikannya Iya, iya. seperti apa? Seperti hampala itu. Panjang atau Ya. pipih? Kalau hampala kan enggak Lebar. ada kenditnya. Itu ada kenditnya 3 hitam-hitam. Kendit itu apa ya? Kendit itu garis hitam itu. Jadi bentuknya lebih mirip apa? Lebih mirip ikan mas? Bandeng Oh, panjang. panjang. Ya, ada garis-garisnya gitu. Itu enak dimakannya? Enak. Enak mana sama Berarti cuma ada di danau ini. Oh, gurih. Di tempat-tempat lain nggak ada. Enggak ada selain di sini. Oh, cuma di sini adanya. Iya. Karena kami Luar saling menghormati, maka akan bekerja sama dengan baik. Kenapa? Tuhan kalian menyarankan saling menghargai satu sama lain, menghargai hewan dan menghargai bangsa kami, hidup dengan damai. Itu saja, monggo. Saya tidak bisa lama. Terima kasih, Nyai. Ini pesannya apa untuk Mas Pujo yang menjaga tempat ini sebagai keluarga juru kuncinya? Jika kalian ramah dan baik, maka kami akan mengikuti apa yang kalian rasakan. Kami itu peka. Iya, Jika apa yang kalian rasakan hitam, maka kami akan menjadi hitam. Jika kalian merasakan merah, maka kami akan menjadi merah. Tergantung dari hati kalian. Itu saja, Nak. Iya, iya. Ya udah kalau gitu, makasih ya Nyai. Sama-sama. Ada pesan buat saya. Seringlah memberi makan sesamamu agar engkau menjadi makmur dan sejahtera.
Amin. Karena memberi makan itu sangat berharga dibandingkan memberikan sebuah berlian. Oh, gitu ya. Insya Allah. Karena junjunganmu selalu memberi makan orang-orang fakir dan miskin. Tidak pernah memberikan berlian. Iya. Ya, karena memang orang Dari memberi makan itu kau akan mendapatkan gemilang. Amin, amin. Ini sebuah contoh kepada manusia yang tamak, manusia yang tidak berhati dan pelit. Maka semuanya akan sirna Iya. dalam sekejap. Iya, iya. Iya kan dulunya kan banyak warga karena sebuah kerajaan ya, tiba-tiba begitu dicabut jarum ya atau apa mas? Lidi. Lidi dicabut terus air limpah ruah kan jadi rata tuh warganya habis. Tenggelam. Itu ya tenggelam semuanya. Jadi telaga ini. Terima kasih ya Nyai, Terima kasih, sudah Nyai. diterima kita dengan baik. Salam buat semua kerabat-kerabat yang ada di daerah ini, danau ini khususnya. Iya. Selamat sore. Alhamdulillah kita sudah bisa melakukan interaksi dengan makhluk-makhluk yang menjaga Telaga Ngebel Ponorogo ini. Dan banyak kisah-kisah yang menyentuh hati yang pernah terjadi ratusan tahun yang lalu yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua di sini. Nah, Mas Pujo sebagai juru kunci dari Telaga Ngebel, apa kesan-kesannya setelah berkolaborasi dengan Mata Langit? Menjadi sebuah pengetahuan bahwa di dunia ini ada dua dunia yang harus saling menghargai dan menghormati sama yang lainnya gitu. Terus kalau kisah-kisah yang pernah diketahui dengan penjelasan dari mediator tadi, apakah sinkron? Sinkron dengan apa yang Cerita yang pernah cerita didengar? yang didengar sama dengan yang Dialami ya, apalagi dialami. ini kan Iya. keponakan dari tokoh yang pernah menghadapi kisah itu yang Iya. membunuh ular ya. Iya. Jadi ada pembelajaran di sini ya Mas ya. Iya, ada pembelajaran. Di antara mediumisasi tadi, mana yang paling berkesan bagi Mas Berkesan ibunya tadi. Pujo? Yang mana? Yang Nyai tadi. Yang memberikan pesan pesan untuk setiap orang yang ada di lingkungan sekitar sini bahwa kita harus menjaga ekosistem yang ada, jangan merusak karena di tempat ini ada dunia yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata gitu. Dan itu juga ciptaan Allah juga ya, Iya, sama. Tuhan sama. Makanya orang tua dulu kalau maghrib jangan berkeliaran di telaga karena sudah bentuknya dunia lain gitu. Waktunya mereka mulai beraktivitas ya. Iya, Mas mulai Pujo. beraktivitas. Ya baik Mas, terima kasih ya sudah berkenan untuk bersama kami melakukan penelusuran hari ini. Iya. Baik Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dari perjalanan hari ini? Ya, ini pengalaman dari kesimpulan cerita yang saya dapat tadi. Artinya kita di alam dunia ini yang terpenting harus saling kasih mengasihi, itu terutama ya. Perhatikanlah orang-orang yang memang membutuhkan, apalagi orang yang sedang kelaparan gitu. Karena memang Allah sendiri mengatakan itu, Allah itu sangat mencintai gitu, terutama surga orang-orang yang memberi makan orang yang lapar dan memberi minum orang yang lagi kehausan, itu terutama gitu, karena mereka sangat membutuhkan pada saat itu. Tapi kalau kita tidak memberi pada saat orang memang lagi membutuhkan, itu rasa saya seperti kita nggak punya hati gitu ya. Karena ini yang diminta hanya makanan, apa sih salahnya kita memberi sepotong roti atau sedikit makanan saja, masa itu saja kita tidak bisa gitu, tidak mampu, kan nggak mungkin, kecuali kita juga memang susah gitu, susah makan. Nah itu beda ceritanya ya. Jadi itulah jadi pengalaman dari semua kisah ini, saling bantulah dalam anak yatim piatu Bang. ya, saling membantulah dalam kehidupan ini, terutama kalau kita punya tetangga, kita nggak tahu dia kelaparan, kita diamin saja, itu sangat berdosa sebenarnya di kita. Sementara bau makanan saja yang Nyampe ke tetangga. sampai ke sebelah rumah kita, tetangga kita, itu kalau kita nggak berbagi aja itu sudah berdosa gitu. Walaupun orang di sebelah rumah kita tuh bukan orang kelaparan gitu, apalagi ini yang jelas-jelas memang meminta gitu, meminta dan memohon karena dia sudah sangat lapar. Nah makanya bencana itu pasti akan datang, hati-hati sekali. Apalagi yang meminta tuh anak yatim piatu yang sudah tidak berayah dan tidak beribu. Nauzubillah bin dzalik, jangan sampai itu terjadi pada kita dan harus pekalah terhadap alam ini dan terhadap makhluk-makhluk Allah yang ada di alam semesta ini. Itu aja pesan saya. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share.
Jangan lupa untuk bunyikan loncengnya agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Karena saya Ratna Listi, Saya Bang Lima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.